Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Masail, Senin 19 Jumaditsani 1442 Hijriah, 1 Februari 2021 Masehi. 1. Mengenai ucapan cerai saat memerankan drama. Ada sepasang suami istri sedang memerankan drama dalam suatu teater. Sebagai suami istri pula, nah, di dalam naskah drama itu terdapat peran yaitu memerankan seseorang menceraikan sang istri, dan itu sebetulnya istrinya sendiri juga, bahkan sampai mengucapkan kata-kata cerai kepada istrinya. Ya, niatnya memerankan itu, tapi yang diceraikan juga memerankan sebagai istri, tapi dia ini suaminya yang asli dan istrinya juga istrinya yang asli. Gimana ini kalau sudah begini ini? Apakah perkataan yang diucapkan sang suami menyebabkan istrinya tertolak? Iya, menyebabkan istrinya tertolak, karena drama ini adalah termasuk dalam kategori menceraikan istri dengan hazl, yaitu mengucapkan lafaz cerai tetapi tidak berniat maknanya, maka tolaknya pun juga terjadi tolak juga. Makanya tolak dan nikah ini guyonan itu saja itu juga jadi, misalnya merankan itu juga jadi. Walaupun itu merankan, wallahu alam. Kitab hilang terus kembali lagi. Ada orang minjam kitab terus hilang, ternyata kitabnya balik lagi. Sebut saja seorang santri bernama Zaid meminjam kitab temannya. Karena ceroboh dia menghilangkan kitab tersebut. Akhirnya dia mengganti dengan uang seharga kitab itu. Berapa sih kitab itu harganya? Riyadhus Shalihin itu berapa? 80 kurang lebihnya ya. Akhirnya dia mengganti uang seharga kitab itu, umpamanya 80.000. Beberapa hari kemudian kitab tersebut ditemukan kembali oleh Zaid. Terus bagaimana status kitab tersebut? Nah, temu lagi. Jawab, Zaid wajib mengembalikan kitab tersebut kepada temannya. Kitabnya dikembalikan kepada temannya yang punya kitab itu, dan temannya juga wajib mengembalikan harga kitab yang telah diberikan Zaid kepada temannya itu, yang kitabnya dihilangkan Zaid. Paham ya? Nah, itulah. Karena harga kitab yang diberikan Zaid kepada temannya itu sebagai khailulah itu sebagai semacam jaminan, belum ditamlik penuh itu enggak, jadi sebagai jaminan. Nanti kalau kitabnya itu sampai atau ketemu, maka itu kitabnya dikembalikan kepada yang punya, dan harga kitab atau duit seharga kitab tadi yang diberikan kepada temannya itu juga harus dikembalikan kepada yang punya, yaitu Zaid. Maksudnya? Jelas ya? Masalah swab atau PCR ya. Pada saat pandemi ini, jika seorang ingin keluar dan bepergian jauh seperti keluar pulau dengan menaiki kapal terbang, ia harus diperiksa dengan pemeriksaan swab atau PCR ya. Yaitu memasukkan alat seperti stick itu dimasukkan ke dalam hidung sampai ke bagian tulang lunaknya hidung, atau memasukkannya ke mulut sampai ke tenggorokan untuk mengetahui apakah ia sehat atau ia terjangkit COVID. Sekarang ini kan sudah mau Ramadan, katanya Rejab.
Sya'ban, Ramadan, atau mungkin ada yang puasa Senin Kemis atau puasa Daud misalnya. Pertanyaannya begini, apakah itu pemeriksaan swab ini dapat membatalkan puasa? Ya, membatalkan puasa. Baik swab yang dilakukan melalui hidung ataupun lewat mulut. Ya. Itu gambarnya itu sampai ke situ. Nah, ya kan? Sampai ke dari hidung ini masukkan sampai ke dekatnya tenggorokan gitu. Dimasuk sekali itu. 4, masalah menggarap sawah gadaian. Jadi orang zaman sekarang itu menggadaikan barangnya dan barangnya dimanfaatkan oleh orang yang dihutangi itu. Kamu hutang duit, kemudian kamu membuat jaminan, buat satu jaminannya sawah begitu. Lah sawahnya itu digarap sama orang yang ngutangi kamu. Ini boleh apa enggak? Atau kadang-kadang motor. Jadi kamu hutang kepada seseorang, kamu punya motor, kamu butuh duit 2 juta begitu. Kamu punya motor, kamu butuh duit 2 juta. Kemudian kamu bilang, kamu cari hutangan, aku butuh duit 2 juta, punya duit enggak? Iya, ini motor saya sebagai jaminan. Nah, motornya diberikan, dan dipakai sama orang yang ngutangi kamu. Ini terus, dan ini banyak kejadian ini. Atau kamu juga berbuat begitu? Awas itu. Ini menggarap sawah gadaian, itu maksudnya begitu. Dia itu hutang, kemudian sawahnya yang dijadikan jaminan itu digarap sama si orang yang menghutangi. Di sebagian daerah berlaku kebiasaan kalau ada seorang yang berhutang, maka ia akan memberikan jaminan berupa sawah, atau motor, apa-apa barang-barangnya yang dapat dimanfaatkan. Dan sawah tersebut akan digarap oleh orang yang menghutangi sampai hutangnya lunas, sampai hutangnya dilunasi. Pertanyaan, bagaimana hukum akad hutang piutang di atas? Hukumnya tidak boleh atau haram dan akadnya adalah batal. Termasuk akad yang sejenis dengan akad di atas ya, misalnya orang berhutang dengan jaminan motor dan motor tersebut dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi. Ini juga haram, akadnya batal, nggak boleh. Ini harus paham nih, kadang-kadang banyak yang tidak difahami, karena orang-orang masjidan pun kadang-kadang berbuat seperti ini. Ini dibuat takaza loh Pak. Ya takaza, kalau haram ya takazanya ya dengan perkara haram. Kadang-kadang malah cari-cari itu. Ini aku punya duit 2 juta, siapa yang mau hutang? Siapa yang mau hutang? Gitu. Bawa sini motornya. Aku butuh motor. Ada yang begitu malahan. Akad nikah melalui HP atau telepon. Pertanyaan, bagaimana hukum akad nikah melalui HP atau telepon? Jawab, tidak sah. Karena dalam akad nikah, suami, saksi, dan wali dari mempelai wanita harus hadir. Suami, saksi, dan wali dari mempelai wanita harus hadir dan bertatap muka dalam satu majelis. Adapun solusinya yaitu dengan taukil, diwakilkan saja. Enggak usah kok pakai HP begitu, enggak, ya diwakilkan itu saja. Kalau walinya enggak ada ya walinya mewakilkan. Pakai surat juga bisa, pakai surat kan, surat elektronik SMS juga bisa, cepet aja, yang tinggal nulis saja kok ya malah sah gitu. Bagaimanakah bentuk kalimat yang diucapkan oleh wakilnya wali? Jawab, saya nikahkan kepadamu anaknya fulan. Nah, caranya begitu nanti. Jadi wakilnya nanti kalau mau nikahkan si anak, saya nikahkan kepada kamu anaknya fulan.
Bagaimana ucapan yang diucapkan oleh wakilnya calon istri? Wakilnya calon istri. Wakilnya calon istri. Gimana sih? Calon suami misalnya. Oh, ya aneh. Wakilnya calon suami, keliru ini tulisannya. Jawab, saya terima nikahnya fulanah untuk si fulan. Fulanah untuk si fulan. Berarti kan calon suami itu pun juga bisa mewakilkan. Ini aku nggak bisa datang, coba wakilkan kamu. Tak wakilkan ke kamu itu kabulnya untuk menjawabkan saya terima. Saya terima nikahnya fulanah untuk si fulan. Nanti kadang-kadang walinya yang nggak bisa datang. Ini saya nggak bisa datang, saya wakilkan sama kamu supaya nikahkan anakmu. Nanti bisa itu. Nanti wali itu juga bisa mewakilkan dan calon suami juga bisa mewakilkan. Jadi nggak usah pakai HP, nggak usah pakai telepon. Pakai telepon tapi teleponnya dibuat untuk SMS saja, dibuat untuk ngirim surat itu. Kali kalau telepon langsung begitu enggak. Bukan ngirim surat. Surat itu surat taukil. Untuk mewakilkan kepada seseorang yang dipilih itu siapa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa tarhamna ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma fid wa sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa sayyidina Muhammad, alif baina qulubina wa sayyidina Muhammad. Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad, Allahumma asu sultanan nasira. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.